kendala teknis dalam internet. Ya, langsung tadi password dan emailnya itu sama, tidak diganti. Dan ketika login pertama kali setelah diberikan password dan email dari PPS nanti, dimohon untuk tidak menggunakan password baru atau ini diisi seperti yang sebelumnya, yakni email. Konfirmasi password juga sama, email. Jadi alamat email dan password diharapkan tidak diganti. Itu tetap sama. Untuk memudahkan PPS dalam monitoring, barangkali PPS ingin membantu menginput data dan lain sebagainya. Jadi diharapkan ketika pertama kali menginput login email dan password, nanti akan ada tampilan seperti ini. Selamat datang Misnatun Faijah, sebagai contoh dari Desa Besuki, Kecamatan Lumbir. Nanti tidak diganti. Oke. Selanjutnya klik lanjutkan. Nanti akan ada tampilan seperti ini dengan progres kelengkapan biodata 34%. Nah, karena profilnya di sini masih kosong, hanya ada keterangan Misnatun Faijah, nomor TPS 1, Desa Besuki, Kecamatan Lumbir. Setelahnya ada edit profil di sebelah kanan. Nah, di sini bisa diisi data Bapak Ibu KPPS yang ingin diinput seperti NIK, email aktif. Karena di sini ada bintang merah, di sini berarti email wajib diisi. Untuk ibu-ibu atau bapak-bapak KPPS yang nanti tidak punya email, bisa dibantu oleh PPS email dummy lah, terserah email apa. Ini tidak berhubungan dengan login yang tadi, jadi email ini cuma sebagai data di Siakba. Dan email ini pun nanti bisa diedit di kemudian hari. Jadi yang penting diisi terlebih dahulu. Untuk jabatan, nanti bisa diisi ketua PPS atau anggota KPPS. Tempat lahir diisi seperti biasa, di mana tanggal lahir juga diisi, jenis kelamin juga diisi, pendidikan terakhir diisi sebagaimana pendidikan terakhir yang dipunya, alamat juga, dan seperti biasa pekerjaan juga diisi. Yang penting ini adalah nomor WhatsApp, diharap memasukkan nomor WhatsApp yang aktif. Jadi diharapkan KPPS sudah mempunyai smartphone semua, jadi otomatis harusnya sudah mempunyai WhatsApp semua. Jadi nomor WhatsApp-nya dipakai yang utama. Mungkin ada yang HP-nya 2, 3, itu dipakai yang nomor WhatsApp yang utama. Riwayat penyakit juga diisi, jika tidak ada maka diisi tidak ada. Perangkat elektronik yang digunakan, mungkin tadi ada yang tanya minimal untuk Sirekap dan lain sebagainya. Kalau menurut saya pribadi, mungkin pengguna handphone, smartphone, Android, untuk minimalnya itu RAM 2 dan operating sistemnya itu paling enggak Lollipop untuk Sirekap. Tapi lebih aman lagi kalau sudah RAM 3. Di sini bisa diketikkan tipe HP-nya, katakanlah Samsung S22 atau apa. Tapi diutamakan menggunakan Android, bukan iPhone, seperti itu. Untuk riwayat kepemiluan bisa disebutkan di sini, tahun kepemiluan ditambah tahun 2019, mungkin sudah pernah menjadi KPPS atau PPS atau PPK, bisa ditambahkan juga di sini. Sebelumnya menjadi apa, ditambahkan. Setelah itu bisa klik simpan. Oke, setelah itu ada unggahan dokumen. Di sini ada pilih pas foto, ada logo pensil di pojok kanan atas, itu bisa diklik dan bisa dipilih apa namanya, bentuknya gambar ya. Ukuran foto sebisa mungkin foto formal, bukan foto selfie. Bukan foto-foto seperti yang dikirim untuk ID card kemarin. Saya lihat itu banyak
yang mengirim foto-foto yang kurang resmi. Jadi sebisa mungkin mengirim foto resmi, bentuknya bisa amannya itu pakai JPEG, mungkin bisa PNG, tapi bentuknya gambar. Dan sebisa mungkin ukurannya ya 3x4 atau 4x6 nggak masalah. Tapi karena di sini tulisannya 3x4, sebisa mungkin ukurannya memang 3x4. Soalnya kalau 4x6 nanti gambarnya biasanya agak lonjong-lonjong atau gepeng-gepeng seperti itu. Untuk ektp bisa dua, ada image atau PDF. Sebagai contoh saya bisa di sini ada dummy PDF ya. Di sini ukuran maksimal adalah 3 MB, tapi lebih aman lagi kalau bisa kurang dari 2 MB. Ijazah terakhir juga sebaiknya pakai PDF saja. Surat pendaftaran juga sudah di-scan bentuknya PDF. Surat pernyataan sama, bisa dicari. Daftar riwayat hidup sama. Surat keterangan sehat juga sama. Jadi sebenarnya semua dokumen-dokumen yang di sini adalah dokumen yang sudah diserahkan untuk pendaftaran KPPS sebelumnya ke PPS masing-masing. Jika ada yang belum mempunyai scan-scanan dokumen tersebut, nanti bisa meminta langsung ke PPS, datang ke PPS meminta untuk di-scan ulang. Atau dimintakan datanya terlebih dahulu dipinjam untuk di-scan, nanti baru dikembalikan ke PPS lagi. Atau dengan berbaik hati, PPS bisa scan, membantu scan untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah berumur atau mungkin sudah 40 tahun ke atas, bisa dibantukan sekalian bapak-bapak, ibu-ibu PPS untuk scan. Sehingga nanti bapak-bapak, ibu-ibu KPPS bisa dengan mudah mengupload atau bisa membantu sekalian untuk menguploadnya. Karena kan email dan passwordnya itu sama dan dari kami juga, dari KPU juga, jadinya PPS bisa juga membantu. Setelah itu nanti di sini akan 90 sekian persen, belum bisa 100%. Nah, pastikan setelah semua diunggah secara benar, harus benar, itu di sini akan muncul kunci data. Ketika sudah benar semua dan klik kunci data, baru bapak-bapak, ibu-ibu KPPS bisa klik unggah di sini. Jadi kemarin pernah ada yang bertanya, ketika dikunci apakah bisa diedit lagi? Ternyata jawabannya adalah tidak. Jadi dimohon untuk bapak-bapak, ibu-ibu setelah mengupload itu, karena ketika sudah dikunci maka tidak bisa lagi diubah, apalagi sudah dikunci dan diunggah, otomatis sudah data sudah masuk ke Siakba seperti itu. Tapi kalau seumpamanya cuma baru upload di sini, terus ternyata salah, nanti bisa kunci dan unggah ya. Bisa diklik di sebelah sini, diganti dengan file yang benar. Itu ketika salah klik saja. Oke, baik seperti itu. Baik, Butris, sudah sepertinya. Mungkin semoga sudah bisa sedikit tercerahkan untuk Bapak-Bapak, Ibu-Ibu PPK dan PPS, sehingga bisa membantu KPPS dalam mengupload data-data di Siakba. Eh, Sambil menunggu instruksi dari Butris dan Pak Sufi untuk mengupload, karena sementara sekarang belum bisa karena masih dalam tahap percobaan, sehingga data